Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fikri Fananda. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif suatu teknologi. Yang akan kita bahas pertama kali hari ini adalah dampak positif teknologi, yang meliputi antara lain yang pertama, ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Teknologi dapat membantu mengotomatisasi tugas-tugas sehingga dapat menghemat waktu dan dapat meningkatkan output. Kemudian yang kedua, akses informasi yang lebih mudah. Teknologi dapat memudahkan seseorang untuk mencari sebuah informasi, baik itu pengetahuan dan sumber pendidikan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ada komunikasi global. Teknologi dapat mempermudah seseorang untuk berkomunikasi dengan seluruh orang di dunia dengan melalui aplikasi seperti sosial media, email, dan aplikasi pesan seperti WA ataupun Gmail. Kemudian yang keempat, ada inovasi dan kreativitas. Teknologi dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas seseorang dalam berbagai bidang seperti seni, desain, dan pembangunan proyek. Kemudian yang kelima adalah peningkatan kualitas hidup. Teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang seperti dalam bidang transportasi, kesehatan, maupun itu layanan publik. Kemudian yang keenam adalah peluang ekonomi. Teknologi dapat membuka peluang ekonomi baru seperti e-commerce, startup, dan pekerjaan yang lain-lain yang membutuhkan teknologi. Kemudian yang ketujuh, ada pendidikan online. Teknologi dapat memudahkan seseorang untuk belajar melalui media internet seperti melalui situs-situs web, Google, maupun lewat aplikasi YouTube, sehingga mempermudah seseorang untuk belajar. Kemudian yang kedelapan, ada pengembangan infrastruktur. Teknologi membantu pengembangan infrastruktur seperti pembangunan transportasi dan sistem pembangunan kota pintar. Nah, di antara dampak positif tersebut ternyata ada nih dampak negatif teknologi. Dampak negatif tersebut antara lain, yang pertama, teknologi dapat menimbulkan ketergantungan yang menyebabkan penurunan kemampuan interaksi sosial satu sama lain. Kemudian yang kedua, isu privasi. Penggunaan teknologi dapat memungkinkan privasi seseorang dapat dicuri ataupun dibajak oleh suatu pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, ada cybercrime. Teknologi memungkinkan seseorang untuk melakukan kejahatan seperti cyberbullying, hacking, phishing, dan penipuan online. Kemudian yang keempat, ada ketimpangan digital. Untuk ketimpangan digital, teknologi yang disebabkan karena teknologi yang tidak merata, sehingga dapat memperlebar kesenjangan sosial yang tidak seharusnya terjadi. Kemudian yang kelima, ada dampak kesehatan. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan kesehatan pada anggota tubuh seperti kesehatan mata, kesehatan telinga, dan dapat menyebabkan kurangnya aktivitas fisik. Kemudian yang keenam, ada adiksi. Teknologi dapat menyebabkan adiksi yang mempengaruhi mental dan fisik seseorang yang kemungkinan akan semakin rendah jika terus menggunakan teknologi secara tidak bijak. Kemudian yang ketujuh, ada pengaruh negatif pada hubungan sosial. Teknologi dapat mempengaruhi hubungan sosial seperti penurunan interaksi antara masyarakat, baik itu langsung dari luar maupun dalam masyarakat, dan peningkatan kesepian yang dialami oleh seseorang. Kemudian yang kedelapan adalah dampak lingkungan. Pembuangan limbah teknologi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan berbagai pencemaran seperti polusi udara, polusi tanah, polusi air, dan beberapa bencana lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan karena manusia itu tidak sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.